Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Praguna Rahmanto. Kali ini saya akan membahas tentang kaitannya skill dengan inovasi. Oke. Kenapa kaitan dengan skill? Karena skill ini adalah kemampuan yang harus ada atau kemampuan yang ada dalam sumber daya organisasi kita, terutama adalah sumber daya manusia atau karyawan atau pekerja di organisasi yang akan bergerak gitu. Oke, jika kita membahas tentang skill ini ternyata macam-macam. Ada skill yang bersifatnya hard skill gitu ya, ada yang soft skill. Kalau yang skill yang terlihat gitu ya, skill yang terlihat itu adalah kemampuan yang didapatkan dari proses belajar mengajar di sekolah berupa misalnya sertifikat, berupa ijazah gitu ya. Nah, itu adalah hard skill. Itu mudah terlihat dan mudah teridentifikasi dan juga mudah diasah. Oke. Otomatis yang hard skill tersebut pasti dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan inovasi-inovasinya. Oke, misalnya ketika kita berbicara tentang perusahaan startup, pasti hard skill atau kemampuan terlihat yang dibutuhkan adalah kemampuan terkait tentang teknologi, kemampuan terkait dengan manajerial mungkin hal-hal seperti itu. Ketika kita berbicara tentang klinik, maka yang dibutuhkan hard skillnya adalah lulusan medis, lulusan dokter, ijazah dokter. Nggak mungkin ijazah ekonomi gitu bisa jadi pemeriksa dokter gitu ya, atau dokter kan nggak bisa ya, nggak bisa jadi itu yang terlihat, yang tampak. Tapi di sisi lain, untuk melakukan inovasi ada skill lain yang tidak terlihat atau yang disebut dengan soft skill. Nah, soft skill ini tidak kalah pentingnya dengan hard skill. Seseorang yang hanya memiliki hard skill saja kemungkinan akan sulit untuk melakukan inovasi atau sulit untuk berkembang jika dia tidak memiliki soft skill yang dibutuhkan. Soft skill ini, ketika kita lihat di slide sebelah, soft skill ini ada berbagai macam, ada leadership, ada communication, critical thinking and problem solving, ada information management, teamwork, dan lain sebagainya. Oke, saya ambil contoh. Communication. Communication ini faktor yang agak kurang penting terlihatnya, tapi sebenarnya ini paling penting di sebuah perusahaan. Ketika ada karyawan yang sangat pintar, tapi dia tidak bisa menyampaikan ide-idenya kepada orang lain, maka proses inovasi akan terhambat. Dan bahkan, itu akan merugikan dirinya sendiri karena dia dianggap tidak memiliki ability. Padahal dia pintar, tapi nggak bisa nyampein. Itu contohnya. Atau misalnya, program yang dijalankan dengan baik, gitu ya, dengan baik, sudah direkrut orang-orang terbaik, gitu, ternyata ada masalah antara pengambil keputusan. Bos A dan bos B ini ada clash dan komunikasinya kurang baik. Yang terjadi apa? Yang terjadi inovasi tidak akan berjalan. Walaupun udah merekrut karyawan yang terbaik, gitu, udah melakukan perencanaan yang terbaik, akhirnya apa? Akhirnya tetap tidak berjalan. Gitu ya. Jadi, soft skill ini adalah tumpuan atau landasan supaya si hard skill ini berjalan dengan baik, sehingga apa? Sehingga inovasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan lancar, dengan baik, dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Inovasi yang baik tapi tidak dikomunikasikan ke karyawan tidak dapat dijalankan. Inovasi yang baik tanpa didukung dengan teamwork yang baik tidak akan optimal. Oke. Jadi ini soft skill ini tidak terlihat tapi memiliki peran penting dalam menggerakkan inovasi. Kita lanjut. Nah, jika kita lihat dari klasifikasi teoritis kemampuan manusia, di sini yang tadi saya bilang ada hard skill dan ada soft skill. Kalau hard skill ini lebih ke learning to do, apa yang dia bisa kerjakan secara kasar, maksudnya
Saya adalah anak informatika, berarti saya bisa melakukan programming. Saya adalah arsitektur, berarti saya bisa merancang bangunan. Kalau soft skill ini lebih ke learning to live together gitu ya, supaya bisa hidup bersama, supaya bisa berjalan bersama, gitu ya. Dua-duanya adalah hal yang penting dan harus dikolaborasikan secara seimbang. Tidak bisa soft skill saja tapi hard skill tidak punya, nggak bisa hard skill saja tapi tambah soft skill, nggak bisa. Jadi mereka harus seimbang. Oke. Nah, ini yang mau saya bilang. Terkadang di Indonesia ini lahirnya inovasi itu dianggap lahir dari kemampuan-kemampuan yang common. Padahal inovasi-inovasi ini bisa lahir dari kemampuan-kemampuan atau tipe-tipe intelijen manusia lainnya. Misalnya, inovasi ini tidak hanya bisa lahir dari misalnya hal-hal yang bersifat matematis atau logis. Dia bisa lahir inovasi dari sisi musik, dari sisi bahasa, dari sisi berkomunikasi. Nah, itu bisa melahirkan inovasi-inovasi. Oke, jadi jangan beranggapan bahwa inovasi itu hanya lahir dari proses matematika, logik, jelimet gitu, atau proses yang kaku. Nah, ternyata inovasi itu tidak hanya lahir dari proses-proses seperti itu, dia bisa lahir dari kemampuan lain manusia. Nah, itu yang harus selalu diasah untuk menghasilkan apa? Menghasilkan inovasi yang berguna bagi manusia dan bagi banyak orang. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.